Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Untuk pertemuan ketiga ini kita presentasi untuk kelompok 1. Silakan nanti saya serahkan ke ketua kelas, kemudian nanti diserahkan kepada moderator, dan nanti dari moderator diserahkan kepada penyaji. Sehingga nanti saya di sini tetap memantau. Silakan teman-teman melakukan proses presentasi dengan baik, dimulai dari moderator. Moderator tugasnya adalah untuk memandu jalannya presentasi. Tugas moderator adalah mengendalikan, memandu, dan melakukan manajemen kelas atau manajemen ruangan, baik mulai dari awal presentasi, dimulai dari pengantar moderator, kemudian penyampaian penyajian dari penyaji juga oleh moderator. Nanti juga waktunya bisa dibatasi, monggo diserahkan kepada moderator menyesuaikan dengan waktu kuliah kita. Kemudian nanti termasuk tanya jawab dan diskusi juga silakan moderator mengendalikan sampai di penutup dari penyelesaian presentasi ini. Kemudian dari moderator nanti dikembalikan ke saya. Itu aturannya gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk ruang forum ini nanti moderator yang mengendalikan mulai awal sampai selesai, termasuk dalam proses diskusi. Nanti jika ada yang butuh penguatan nanti saya akan masuk. Tetapi prinsipnya ini adalah proses pembelajaran yang penting bagi kita untuk terus bisa peka terhadap isu-isu yang disampaikan oleh penyaji, termasuk melatih kita untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah sebuah proses pembelajaran yang penting bagi teman-teman dalam proses memulai perkuliahan. Oke, itu silakan saya serahkan ke ketua kelas untuk bisa menyampaikan kepada moderator. Moderatornya juga sudah ada. Moderatornya sudah ada. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 1 teman-teman, kelompok 1. Iya Pak. Ya, moderatornya Iya, sudah Pak. ada. Belum ada nih Pak. Belum di. Ya silakan dicari, dari kemarin kan sudah saya kasih tahu, ditunjuk aja siapa, minta tolong temannya biar ketika pas seperti ini bisa langsung. Siapa moderatornya? Silakan bisa langsung ditunjuk aja. Minggu depan juga begitu, kelompok 2 sudah harus siap dengan moderatornya. Sehingga ketika sudah masuk dalam forum, tinggal jalan. Sekarang siapa moderatornya ini? Pak Ketua kelas ditunjuk aja satu orang untuk menjadi moderator. Atau Pak Ketua sendiri tidak apa-apa. Atau diurut saja kelompok 2 yang mewakili menjadi moderator, silakan. Begitu juga besok kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 1 itu kan Pak sudah materinya juga udah ada, udah buat PowerPoint. Moderatornya. Kelompok 1 moderatornya sudah ada. Moderator siapa, Rek? Kelompok 1 Nafisa, Ahmad, Muammar, Moderatornya. Moderator. Nafisa moderatornya. Moderator itu di kelompok yang presentasi. Yang nunjuk atau yang meminta dari kelompok 1. Itu juga seterusnya.
Sudah ada moderatornya, kelompok 1. Sudah ada belum? Kalau belum, silakan ditunjuk. Kalau enggak, ya sudah digeser aja kelompok 2 yang jadi moderator. Atau perwakilan moderator. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2 ngacung, silakan. Mbak Usnul silakan jadi moderator ya. Bantu kelompok 1. Minggu depan kelompok 3 moderator. Minggu depannya lagi kelompok 4 dan seterusnya. Perwakilan dari kelompok sesudahnya. Oke, Ya. baik, Pak. Oke, silakan Mbak Usnul dimulai, nanti bisa diserahkan ke penyajinya. Oke, silakan. Bapak mohon untuk disetujui untuk teman-teman yang belum masuk, masih belum bisa soalnya. Ya nanti sambil jalan aja, tidak apa-apa. Silakan dimulai. Oke, Pak. Kelompok 2 ada yang mau jadi moderator? Mana kelompok 2? Kelompok 2 siapa, Rek? Gantian. Loh, kan sudah saya Kalau tunggu enggak, itu. biar saya Pak mewakilkan Pak dari ketua kelas dulu Pak. Ini Enggak apa-apa, kelompok Mas Anang aja, wes. Biar enggak memotong waktu. moderatornya siapa? Moderator Pak, izin, siapa? Pak, biar saya mewakilkan moderator untuk sementara kelompok 1 Pak. Dari kelompok berapa ini, Pak Mas Anang? Saya ketua kelas Pak. Soalnya ke kelompok 2 juga kayaknya nggak ada yang mau naik moderator Pak kayaknya. Ya sudah, silakan. Mas Anang kelompok berapa? Saya kelompok 9 Pak. Oh sudah, silakan bisa di. Gimana Pak? Bisa Pak? Ya sudah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diterima kasih waktu dan tempatnya yang telah disediakan kepada teman-teman untuk kami dari kelompok 1 ingin memprestasikan materi Pancasila dalam lintasan sejarah. Kebetulan saya sendiri di sini sebagai moderator atau perwakilan karena ketidaksiapan dari kelompok 1 sehingga untuk moderatornya saja tidak ada yang dipilih gitu. Padahal waktu udah 1 minggu udah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi saya inisiatif untuk mewakilkan dari kelompok 1 sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu untuk acara presentasi hari ini, di materi Pancasila dalam lintasan sejarah kelompok 1 ada rekan-rekan saya. Yang pertama Muammar Kadafir, yang kedua Nafisatul Azizoh, yang ketiga Khaulatur Rizkiyah, yang keempat Ahmad Nasrullah. Untuk teman-teman dari pemateri, insya Allah akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Yang di dalamnya, bentar ya saya share screen nggak bisa ya Pak, buat nampilkan PowerPoint-nya Pak. Sudah bisa ya? Ya Pak, bentar Pak. Oke sudah. Ya. Belum, mana sih materinya anak-anaknya?
Tidak bisa nampilkan ininya, Pak. Share screen. Sudah saya buka itu untuk share screen-nya. Langsung diklik aja share screen-nya. Iya, Pak. Bentar. Dari HP apa dari Soalnya laptop? dari HP soalnya. Nggak bisa kalau di HP, dari laptop. Waduh. Yang kelompok 3 aja, yang kelompoknya aja yang share screen. Iya boleh dari Silakan di share screen dari kelompoknya aja. Langsung kelompok 1. Kalau HP nggak support. siap. Untuk waktunya kami persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan isi PowerPoint tersebut. Silakan screen share-nya dimasukkan. Yang mana, nah? Apa? Anu? Iya, Mamar silakan. Nah, Materi. langsung penjelasan materi ini. Anu. Ya dibuka dulu, Assalamualaikum dulu. Kemudian dikenalkan siapa, nama teman-temannya siapa. Dibuka dulu share screen-nya. Pakai laptop kan? Pakai HP saya, Pak. Pakai HP, Pak. Kalau pakai HP enggak support untuk bisa buka filenya. Kelompok 1 yang lain ada yang pakai laptop. Presentasinya sudah siap. Kelompok 1 mana saja sih? Mamar Hadafir, terus satunya apa? Nafisatul Azizo. Nafisa buka laptop atau HP? Saya pakai HP, Pak. Oke, Pak. Yang lain nggak ada yang pakai laptop kelas 1, kelompok 1. Nggak ada laptopnya, Pak. Qaulatul Rizkiyah. Mohon Pakai izin. HP. Filenya Aduh. ada, filenya. Filenya ada, Pak. Mana? Filenya pakai apa? Filenya pakai apa? Pakai PowerPoint, pakai Word, pakai PDF? PDF, Pak. PDF. PDF. Ya, Pak. Kok pakai PDF? Ngetiknya dari mana? Dari HP. Iya, Pak. Ngetik PDF-nya dari HP. Iya, Pak. Coba kirim ke grup WA. Gimana cara ngetik PDF pakai HP itu? Hanya 2 orang ini, kelompok 3, kelompok 1. Nafisa, Muammar, sama siapa? Saya, Pak. Sama Rizkia. Pakai HP juga? Ya, saya pakai HP. Enggak, tugasnya apa? Bentuknya PowerPoint atau Word? Ada yang dalam bentuk PowerPoint, Pak. Enggak, nanti presentasinya apa ini? PowerPoint atau Word atau gambar atau apa? Yang seperti punya saya pertemuan 1 dan 2 itu toh? PowerPoint.
Teman-teman itu dari kelompok 1 kayaknya gambar, Pak, bukan PowerPoint, Pak. Gambar. Nah ya, nanti Iya. gambarnya ditampilkan gimana bentuknya? Gambar saja. Sudah dikirim ke grup WA? Sudah, Pak. Ah, tengok. Seperti ini ya. Mana belum masuk? Di grup ya? Iya, Bapak. Sudah Iya, dikirim? Pak. Di grup Pancasila sudah, Pak. Oh, belum masuk. Oke. Ini ngetiknya pakai apa? PowerPoint ya? Pak, iya, Pak. Yang ngetik dari HP atau dari laptop? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop Ya. teman. Laptopnya ada, buka laptop kan bisa. Laptop teman, Pak. Oh, laptop temannya. Oke, sudah. Iya, Pak. Saya share screen dari sini saja. Silakan bisa dimulai. Silakan bisa dimulai. Ulang dari pertama, Pak. Apa langsung Ya, ke silakan pembahasan? monggo. Diatur aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya sendiri di sini sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama Muammar Kadafir, Nafisatul Azizo, Khaulatur Rizkia, Ahmad Nasrullah. Untuk materi pertama dari kelompok 1 itu membahas Pancasila dalam lintasan sejarah, yang mana di dalamnya ada poin penting yang akan disampaikan oleh teman-teman. Untuk penyampaiannya kepada teman-teman, silahkan penyampaian materi pertama mungkin dari Muammar Kadafir atau Nafisatul Azizo. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk membahas materi teman-teman sendiri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam lintasan sejarah, yang dimana materinya Kerajaan Majapahit, masa Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit pada tahun 1200. Perkenalan dulu, teman-temannya dikenalin. Anggotanya. Oh iya, Pak. Ya, maaf, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar Kadafir. Dan saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam lintasan sejarah dalam masa kerajaan. Zaman Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai keemasan pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan
Mapati Gajah Mada yang dibentuk Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Sumpah Palapa yang Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Iya, Mbak. Sumpah Palapa yang diucapkan Mapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri. Di Paseban, Keprabuan Majapahit tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan Nusantara. Masa kerajaan Sriwijaya. Pada hakikat nilai-nilai hakikat bangsa budaya bangsa semasa kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila pertama, terwujudnya dengan adanya agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi dalam kurung Indonesia sekarang, Siam, Semenanjung Maluku. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Zaman Kerajaan Kutai. Berdasarkan prestasi tersebut dapat diketahui bahwa Raja Bulawarma merupakan keturunan dari Raja Aswarma dan keturunan dari Raja Kudungga. Menurut Asmaul, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukan prasasti yang orang 7 buah prasasti yang orang 7 yang berbentuk yupa dalam kurung tiang batu. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia dengan pertama kali dengan menampilkan penampilan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, tanduri serta sedekah pada para Brahmana. Pada abad ke-7 muncullah kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya yang dibawa bangsa Sailandra. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan armada lautnya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya. Terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniwan yang menjadi pengawasan teknis pembangunan gedung-gedung dan patung suci, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya pada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih para Brahmana kepada Raja Bulawarma yang sangat dermawan.
terima kasih dari saya yang telah menyampaikan materi masa kerajaan. Mohon kurang mohon kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi selanjutnya, masa penjajahan, silakan kepada rekan-rekan kelompok 1 untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haulatur Rizkia. Di sini saya akan membahas tentang masa penjajahan. Masa penjajahan di sini ada 2, yaitu dari Belanda dan dari Jepang. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjajahan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 dengan VOC-nya atau yang disebut company. Telah melakukan paksa-paksaan, sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Bahkan sejak abad ke-17, Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Dengan kondisi yang sedemikian, maka perlawanan rakyat pun menjadi di berbagai wilayah Nusantara, yang antara lain di Maluku, di Palembang, di Minangkabau, dan di Jawa Tengah, di Aceh, di Lombok, dan di Tanah Batak, dan wilayah Nusantara lainnya. Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa Belanda. Namun, karena ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut selalu kandas. Sehingga pada tahun 1830 sampai 1870, bangsa Belanda makin meningkatkan kejajahannya dengan menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa, serta mewajibkan terhadap rakyat yang tak berdosa, sehingga penderitaan rakyat makin menjadi-jadi. Beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut, misalnya telah menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu, bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan persatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila, dan dengan kondisi demikian menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir, yaitu pada tanggal 10 Maret 1940. Yang kedua yaitu penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia, dan lain-lain, yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia ketika itu. Namun, ketika Jepang berperang melawan negara sekutu barat yang terdiri dari Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Belanda, nampak Jepang semakin terdesak. Kemudian, sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia ketika itu, maka pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari. Dalam perkembangannya, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau atas nama perintah Jepang kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji, yaitu janji yang kedua untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. Janji tersebut disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. Atas dasar maklumat pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura, atau maklumat Gunseikan nomor 23, bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan mereka menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan negara-negara yang menjadi musuh Jepang, serta kaki tangan Nica yang ingin kembali untuk menjajah bangsa Indonesia. Kemudian untuk maksud tersebut, serta agar memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
atau yang disebut dengan BPUPKI, yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyelidik atau Dokuritsu Jumpiko Sakai. Badan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Berikut penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasannya, Khaulatul Rizkia. Semoga teman-teman dari kelompok lain bisa memahami, dan jika ada yang tidak dipahami, nanti di sesi terakhir ada sistem pertanyaan atau ingin menambahkan dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1. Selanjutnya, poin ketiga, masa kebangkitan nasional. Kepada rekan-rekan kelompok 1, silakan untuk menerangkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafisatul Azizah akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam lintas sejarah dalam masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional pada abad ke-20 dengan tumbuhnya kesadaran dan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur. Maka di Indonesia, pada tahun 1908 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan satu bangsa yang merdeka, yang berkuasa. Dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda tersebut, akhirnya lahir pula berbagai macam pergerakan nasional lainnya, seperti 1. Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909, yang kemudian berubah menjadi gerakan politik dengan merubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1911, yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. 2. Independent Party pada tahun 1913 dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Tito Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. 3. Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, beserta tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, para pemuda memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya adalah satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1931, PNI dibubarkan oleh pengikutnya, kemudian diganti dengan Partai Indonesia atau Pertindo. Yang keenam, pada tahun 1933, berdiri Pendidikan Nasional Indonesia oleh golongan Demokrat, yang antara lain Mohatta, Sultan Syahrir, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Itulah materi yang saya sampaikan tentang pembangkitan nasional pada masa Pancasila dalam lintas sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Mbak Nafisa. Untuk materi poin selanjutnya, masa pasca kemerdekaan. Silakan Saudara Ahmad Nasrul. Ya Mas, sampean kelompok 1 ya? Ya benar. Untuk menjelaskan poinnya. Baik, terima kasih Mas Moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah. Saya di sini akan menjelaskan lintas Pancasila pada masa pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan PPKI tidak serta berjalan mulus. Beberapa kali diguncang dengan adanya beberapa pemberontakan yang menginginkan perubahan ideologi bangsa. Contohnya seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berlangsung pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan tersebut bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis. Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Bahkan pimpinan PKI yang bernama Musa tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan Pancasila digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Tujuan pemberontak dan juga RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950, di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram, Ambon, dan Buru. Kemudian contoh lainnya yaitu perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara pada tahun 1957 sampai 1958. Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi, merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno. Contoh yang lainnya yaitu ada juga APRA Angkatan Perang Ratu Adil pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Setelah pemberontakan tersebut, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seolah mengalami kemerosotan. Demikian tadi penjelasan lintas sejarah masa Pancasila, masa pasca kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 yang sudah menjelaskan tema dari Pancasila dalam lintasan sejarah, yang di dalamnya banyak beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan dari masa kerajaan, yaitu dari masa kerajaan Sriwijaya yang dijelaskan oleh Mas Muhammad tadi, terus poin masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, masa pasca kemerdekaan. Terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya dari kelompok-kelompok lain mungkin ada yang tidak paham dari penjelasan rekan-rekan kami kelompok 1 atau ingin bertanya atau ingin menyalahkan dari pemateri, mungkin tidak sependapat apa yang kami sampaikan dari kelompok 1. Silahkan buat kelompok-kelompok lain, waktu dan tempat yang bersilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Dari atas nama siapa? Kelompok berapa? Karena kondisi azan di sebelah. Ini saya dari atas nama Sultan Rofiah Sajid, biasa dipanggil Hasan. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya bahwa tentang sangkut paut antara masa kerajaan Majapahit dan
setelah kemerdekaan, yakni ketika pembentukan Pancasila. Gitu. Kan ini yang saya bingungkan adalah apakah ada sangkut paut atau hubungan? Apakah ada sangkut Suaranya Mas bisa mohon maaf, Berat. suaranya bisa dikeraskan sedikit. Maaf. Jadi apakah ada apa kedengaran? Maaf. Kedengaran? Kurang. Apakah ada? Ya, Mas Sultan. Mas Sultan. Ya, di skip aja dulu biar atau dari kelompok lainnya yang mungkin ingin bertanya atau tidak paham dalam penjelasan dari kelompok 1 silakan. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin paham semua atau saya yang bertanya ke kelompok 1 sebagai moderator sekaligus nanya, bolehkah? Oh, boleh. Saya sendiri moderator ingin bertanya ya kepada kelompok 1. Apa poin penting dari keempat poin tadi, dari masa kerajaan, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, masa kemerdekaan? Apa poin penting yang bersangkutan tentang Pancasila? Oke, itu aja. Terima kasih. Saya harapkan nanti buat pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk aktif ya. Kelas kita biar nggak pasif gitu. Saling ya mungkin bisa langsung jawab buat teman-teman materi. Cek. Mana pertanyaannya bisa diulang? Apa poin penting dari keempat materi yang dijelaskan tadi, dari masa kerajaan, masa penjajahan, kebangkitan nasional, pasca kemerdekaan yang berhubungan dengan Pancasila? Poin pentingnya di sini kan Pancasila dalam lintas sejarah itu yang masa kerajaan juga saya masih Kurang jelas suaranya, Mbak. Kurang jelas suaranya. halo. Halo. Ya, siap.
Ya, silakan lanjutkan. Kan pertanyaannya apa poin penting yang bersangkutan tentang semua keempat materi. Ya Mbak, gimana? Poin penting dalam lintas sejarah. Gimana? Atau mau dilempar ke kelompok-kelompok lain? Siapa tahu dari kelompok lain bisa ada yang jawab gitu. Atau kelompok satu punya jawaban? Atau pertanyaan saya tidak bisa dipahami atau gimana? Jadi kenapa saya bertanya poin penting dari keempat materi? Mungkin kan teman-teman di sini untuk memahami materi tidak cuma materi yang dibagikan oleh kelompoknya teman-teman sendiri, tetapi harus bisa menguasai dari semua yang tema tersebut dari Pancasila dan lintasan sejarah. Sebenarnya bukan hanya kelompok tapi kita juga harus memahami dari ke kelompok-kelompok lain juga. Kan itu tugas dari Bapak sebenarnya untuk memahami semua materi yang diberikan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mas Anang tentang Oke, poin siap Mas kerajaan. Muhammad. Ya, silakan Mas Muhammad. Jangan ini.
Oke, kalau masih bingung, kita atau dari kelompok lain ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Mas Moderator. Nama saya Matin, saya dari kelompok 6 tentang Pancasila masa pasca kemerdekaan. Beberapa kali diguncang dengan adanya beberapa pemberontakan yang menginginkan penggantian Pancasila. Apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia untuk menginginkan pergantian Pancasila? Apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan pergantian Pancasila tersebut? Yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan pergantian Pancasila tersebut. Mungkin kurang jelas, saya, kurang jelas. Apa saja hal yang mendasar yang membuat apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan pergantian Pancasila tersebut? Sebelumnya kesampaian, apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia ingin merubah Pancasila, seperti itu? Pertanyaannya seperti itu? Ya, betul. Gimana, Mas? Pertanyaannya? Apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan pergantian Pancasila pada masa pasca kemerdekaan? Ingin merubah pergantian Pancasila? Ya, pada masa pasca kemerdekaan. Pancasila pada masa pasca kemerdekaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1, pemateri, ada yang bisa jawab? Kelompok 1. Atau saya yang mau jawab ini? Gimana kelompok 1? Materinya bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia ingin merubah pergantian Pancasila pada pasca kemerdekaan? Kalau pemateri mengizinkan saya menjawab, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 6 tadi.
Mungkin audien juga bisa menjawab. Gimana? Mungkin kalau semisal pemateri masih belum paham, bisa dibantu dengan audien yang lainnya. Iya, siap. Jadi saya juga mempersilahkan dari tadi kalau audien ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke. Ini untuk bertanya atau untuk ada, cuman menjawab. Apakah diperbolehkan? Oh, penambahan? ya mungkin ya sebentar Mas Dawa. Kelompok pemateri gimana kira-kira mau dilempar ke kelompok-kelompok lain atau bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab untuk mempersilahkan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada kelompok lain atau audiens untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab tadi. Ya, boleh. Oh, ya, waktunya dan tempat kami persilahkan Mas Dapa. Ingin menjawab pertanyaan siapa dulu sebelumnya Mas Dapa? Yang barusan Mas Anang, yang barusan mengenai ya dipersilahkan Mas Dapa. Oke, ini saya menambahkan hanya sedikit saja. Mungkin kalau menurut pendapat saya sendiri mengenai kenapa sih masyarakat itu ada yang ingin merubah suatu Pancasila, ideologi kita itu karena pertama itu kita harus tahu dasaran kita itu bagaimana. Masyarakat Indonesia itu hidupnya bagaimana. Nah, saya ambil contoh. Kita kan di sini merupakan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Mungkin kalau menurut saya itu adalah nomor 1 di dunia adalah pemeluk agama Islam, mayoritas pemeluk agama Islam yang besar di dunia salah satunya. Nah, di situ pasti kita akan mengetahui. Dan sedangkan ideologi kita adalah Pancasila yang dimana sila-sila tersebut berbicara pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua yang pokoknya yang itulah yang saya bahas ini adalah yang satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini di sini orang pasti ada yang beranggapan bahwasanya ingin merubah Pancasila karena mereka ingin menggunakan sistem agama itu sendiri. Sebagai contoh, agama Islam. Agama Islam pasti ada yang namanya khilafah, yang adanya ini. Nah, di situ mereka tidak bisa mentolerir gimana ini harus agama Islam. Jadi kita harus merubah sistem ideologi kita. Nah, di situ kita nggak bisa seperti itu. Karena kita hidup di Indonesia yang karena budayanya itu sudah termasuk banyak. Bukan hanya budaya, ras, suku, dan yang lain sebagainya. Dan di situ kita tidak bisa mengakomodasi seluruhnya menjadi satu. Itu nggak bisa merubah. Jadi kalau menurut saya itu mungkin ada perspektif yang berbeda antara keagamaan dengan ideologi yang menjadikan ingin diganti oleh bangsa itu sendiri. Seperti itu mungkin Mas Anang tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon. Oh, ya Mas Dapa, baik terima kasih tambahannya. Nah, alhamdulillah ya ada kelompok lain ingin menambah. Sebelumnya mohon maaf. Saya belum berkenalan tadi, saya dari kelompok 11 ya. Dari kelompok 11. Terima kasih. Sama-sama. Untuk siapa tadi yang pertanyaannya dari kelompok 6 ya? Apa saja hal yang mendasar yang membuat masyarakat Indonesia ingin merubah pergantian Pancasila pada pasca kemerdekaan? Ini pendapat saya ya, mungkin pertanyaannya Mas yang kelompok 6 tadi, kalau menurut saya mungkin pertanyaannya menyangkut perubahan dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila. Ada di bukunya Bapak sendiri, Pak Hayat, itu yang kemarin diberitahu masalah bukunya, halaman 301, materi kontribusi Pancasila, umat Islam dengan Pancasila. Itu kalau nggak salah ya, halaman 301, ada di situ menjelaskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi para pemikir-pemikir lain, tokoh-tokoh lain itu berdiskusi lagi bahwasanya bagaimana dampak negatif positifnya selanjutnya kalau menerapkan memakai
hukum Islam di Indonesia. Jadi hasil diskusi tersebut digantilah dari Piagam Jakarta yang 22 Juni itu dari kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tambahan dari saya. Itu ada penjelasannya di halaman 301 mata kuliah Pancasila yang diterbitkan oleh Bapak dosen kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Anang. Bisa dipahami itu untuk pertanyaannya, bisa jelas? Oh ya, jelas, jelas. Oke, terima kasih. Kemudian kembali saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi, apa boleh Mas Anang? Iya, silakan. Ya, sekali lagi saya Sultan Rafia Sajid dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, di sini kan kita membahas masalah sejarah Pancasila gitu. Kemudian di awal kita juga membahas tentang masa kerajaan. Yang dimana masa kerajaan ini sangat jauh dari penyusunan Pancasila itu sendiri gitu. Kemudian tadi dari penjelasan yang belum jelas adalah korelasi antara masa kerajaan Majapahit dengan perumusan Pancasila itu sendiri. Mohon mungkin bisa dijelaskan dari kelompok. Sekian. Ya, maaf ya sebelumnya buat kelompok-kelompok lain, soalnya tadi ya saya juga kurang paham tadi masalah masa kerajaan, soalnya Mas Muhammad tadi kurang jelas mikrofonnya, kurang kedengaran. Jadi mungkin Mas Muhammad bisa menjelaskan pertanyaan dari Mas Sultan tadi. Itu poin pertama soalnya masa kerajaan. Sepertinya Mas Muhammad belum masuk. Sepertinya Mas Muhammad dalam kondisi kendala sinyal. Ya, pertanyaannya Mas tadi itu kurang lebih kayak pertanyaan saya yang pertama tadi soalnya. Mungkin kelompok pemateri kelompok 1 bisa jawab dari pertanyaan Mas Sultannya. Ya. Mohon maaf, moderator. Saya boleh membantu menjawab pertanyaan yang barusan. Ya, silakan Mbak. Dari siapa? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana dari kelompok 5. Jadi pertanyaan yang terakhir dibacakan adalah korelasi Pancasila dengan masa kerajaan. Begitu, benar begitu? Iya. Kalau menurut saya, mungkin memang benar Pancasila dicetuskan pada tahun 1945. Sedangkan di masa kerajaan belum ada Pancasila. Tetapi nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan mulai dari zaman kerajaan. Contohnya yaitu di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri itu menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan di Kerajaan Majapahit juga sudah menerapkan istilah musyawarah yang digunakan untuk memutuskan suatu hal. Dan itu tercantum di Pancasila yang dicetuskan pada masa pasca kemerdekaan. Iya, siap. Terima kasih. Paham. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi itu jawaban dari kelompok lain untuk pertanyaan Mas Sultan, bahwasanya Pancasila itu memang dicetuskan pada 1 Juni 1945, jauh dengan
masa kerajaan, tetapi lahirnya Pancasila di masa kerajaan itu sudah pernah dipakai gitu. Seperti dijelaskan Mbak Ana masalah musyawarah tadi. Berarti kalau di Pancasila itu tercantum pada alinea keempat kalau tidak salah ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi atau sudah kita tutup karena 8 menit lagi waktu kita habis. Sebelumnya saya akan serahkan kembali kepada Bapak dosen untuk meluruskan atau memberi penjelasan lagi kepada kami tentang masalah sistem-sistem musyawarah hari ini. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator dan kelompok 1 yang sudah menjelaskan sekilas tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Yang pertama, ini juga perlu diperhatikan untuk kelompok yang berikutnya. Untuk penetapan moderator silakan disiapkan dari awal, sehingga ketika presentasi sudah siap dengan moderator dan materinya. Itu ya. Kelompok 2, 3, dan seterusnya itu juga silakan bisa disiapkan. Yang kedua, di dalam proses penyampaian materi, jangan membaca teks. Tadi hampir semuanya dibaca secara tekstual, sehingga saya yakin teman-temannya nggak ada yang paham itu. Bukan tidak mau bertanya, tapi tidak paham dengan penjelasannya. Iya, Pak. Kenapa? Karena tekstual yang dibaca. Nah, usahakan yang penyaji minggu depan harus menggunakan komputer semua, laptop. Kalau bisa, kalau ada, kalau tidak ada ya sudah. Sehingga nanti silakan yang untuk materi bisa memanfaatkan laptop kalau ada laptop. Sehingga nanti untuk share screen-nya bisa langsung dari penyaji. Oke ya, untuk penyaji usahakan jangan membaca atau ya membaca di laptop, membaca di internet atau apapun, tetapi menjelaskan secara langsung. Maka kemarin itu tak buat seperti itu, sehingga tidak nyambung apa yang disampaikan di dalam PowerPoint dengan apa yang dibaca. Karena tekstual dan saya yakin yang membaca pun tidak paham. Ketika ditanya misalnya tentang Pancasila dalam lintasan sejarah itu seperti apa. Misalnya pengalaman nilai-nilai Pancasila di masa Kerajaan Majapahit itu, nilai-nilai Pancasila apa yang sudah diterapkan. Atau di masa kerajaan yang lain. Itu nggak paham, sehingga mengapa? Karena nggak baca bukunya, nggak baca teksnya dari awal, nggak dipahami. Maka itu yang membedakan. Orang tahu dengan orang paham itu beda. Kalau orang tahu sekedar tahu itu jalan, tetapi jalan apa dia nggak tahu. Tapi dia tahu itu adalah jalan. Dia tahu buku itu apa, tapi kalau ditanya isinya apa, dia tidak tahu, karena tidak paham. Maka harus banyak baca, berkaitan dengan temanya. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, itu sudah saya tekankan dari awal. Harus dipahami isinya, karena kita tidak hanya sekedar memahami atau mengetahui tekstualnya, tetapi memahami isinya apa. Sehingga outputnya adalah perubahan sikap yang lebih baik, perubahan tindakan yang lebih baik itu bisa kita lakukan ketika kita paham tentang apa yang kita bicarakan. Kalau tidak paham ya kan sama aja, hanya sekedar presentasi selesai. Tapi ketika ditanya, paham enggak? Kalau boleh tahu kelompok 1,
panitia atau anggota PPKI siapa saja? Kelompok 1 ada? Mana kelompok 1? Siapa panitia PPKI? Coba videonya dihidupkan semua kelompok 1. Siapa saja panitianya? PPKI. Ya, siapa saja? BPUPKI, Pak. BPUPKI atau PPKI? BPUPKI. BPUPKI itu kan di awal. BPUPKI siapa saja anggotanya? Kalau anggotanya BPUPKI, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Ki Haji Wahid Hasyim, terus Agus Salim, Abi Kusno Sorojoso. Udah sih Pak, itu yang saya tahu. Ada berapa kali rapat BPUPKI sampai menghasilkan nilai-nilai Pancasila itu? Itu terjadi pada masa sebelum kemerdekaan. Ya. Ada berapa kali rapat? Ada 3, Pak. Yang terakhir, rapat untuk atau Muhammad Yamin bicara apa di rapat itu? Bisa dijelaskan aja. Muhammad Yamin bicara apa saja di rapat perumusan Pancasila itu? Ini ada kuliah lagi habis ini? Ada, Pak. Ada? Ada. Jam berapa? 12:30. 12:30. 12:30. Oke. Oke, gitu ya kira-kira. Sehingga untuk kelompok 2, pahami isinya. Karena tadi semua baca tekstual, baca dari bahan-bahan. Jangan dibaca, kalau menyampaikan itu ya menyampaikan. Menjelaskan namanya. Membaca itu untuk dirinya sendiri. Menjelaskan itu untuk orang lain. Sehingga kalau pengen tahu diri kita sendiri tentang Pancasila, ya membaca teks. Itu karena untuk dirinya. Tapi kalau menjelaskan, itu harus memberikan pemahaman kepada orang lain. Tentunya yang menjelaskan sudah harus paham. Nah, kalau yang menjelaskan tidak paham, terus bagaimana mau menjelaskan? Yang terjadi adalah ketidakpahaman semua. Yang menjelaskan tidak paham, yang mendengarkan yang tidak paham. Sehingga tidak nyambung dengan apa yang dijelaskan, dengan apa yang ditampilkan. Yang di teks apa, yang dijelaskan apa. Oke, ya itu untuk kelompok berikutnya. Ya, lain-lain semoga nanti ke depan bisa semakin baik. Silakan itu dijadikan sebagai proses untuk pembelajaran yang lebih baik, peningkatan kualitas diri yang lebih baik, pemahaman terhadap konteks-konteks keilmuan yang lebih baik. Oke ya, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, silakan berdoa dulu, berdoa bersama-sama. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna faqihna wa
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi